Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ayudano dengan NIM 3377240061. Kenalkan, nama saya Nadif Alfasya dengan NIM 333740040. Kenalkan, nama saya Nopal Dimas Pandi dengan NIM 33372400070. Nah, hari ini kita bakal membahas gimana sih komunikasi data itu ngebuat kita terkoneksi dalam satu dunia yang luas itu. Pernah nggak sih kalian berpikir gimana aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, Messenger, atau yang lainnya itu bisa mengirim pesan dalam waktu hitungan detik? Nah, sebelum itu mari kita bahas terlebih dahulu apa itu komunikasi data. Nah, komunikasi data itu adalah proses pertukaran data atau informasi melalui perangkat elektronik dan menggunakan suatu media transmisi. Nah, data ini atau informasi ini dapat berupa teks, suara, gambar, atau video. Itu tuh bisa tergantung sesuai kebutuhan kita. Nah, dalam komunikasi data itu, yang penting bukan hanya data itu berpindah, tetapi juga harus diterima dengan benar dan dimengerti oleh penerima. Jadi kalau misalkan kita udah ngirim pesan, ngirim teks, atau ngirim video, kita tuh harus mastiin si media transmisi ini harus berhasil sampai atau enggaknya ke dalam penerima. Kalau misalkan tidak sampai, berarti komunikasi data itu disebutnya gagal. Jadi komunikasi data itu harus sampai dari pengirim ke penerima. Gimana sih proses pengiriman data antara perangkat itu? Nah, proses pengiriman data itu terdapat berbagai macam alur ya. Nah, mulai dari yang pertama itu harus ada sumber datanya atau pengirim. Jadi pengirim ini harus menyiapkan informasi yang akan dikirim. Setelah itu, data atau informasi yang dikirim itu akan dijadikan kode menjadi sinyal yang bisa dikirim lewat media. Nah, media ini bisa berupa gelombang listrik, gelombang radio, atau cahaya. Lanjut ke media transmisinya ini, itu ngebawa sinyal dari pengirim ke penerima. Nah, terus lanjut ke penerima. Penerima ini menerima sinyal dan mendekodenya kembali, yaitu yang tadinya jadi kode terus dijadikan informasi lagi yang dapat dibaca. Nah, dan yang kelima, yang terakhir, yaitu proses konfirmasi. Penerima ini mengirimkan tanda bahwa data telah diterima dengan benar. Nah, lanjut ke pembahasan materi media transmisi. Nah, pada media transmisi ini ada kabel dan juga nirkabel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan untuk kabel dan nirkabel. Nah, pada kabel sendiri, kelebihannya itu dia lebih cepat dan juga lebih stabil. Namun kekurangan untuk kabel sendiri adalah jaraknya yang tidak bisa fleksibel seperti nirkabel. Nah, untuk nirkabel sendiri, kelebihannya itu adalah praktis ya, luas. Namun kekurangannya itu adalah rawan gangguan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama itu ada simplex atau satu arah. Nah, jadi kalau untuk simplex ini kita cuma bisa mengirim ke satu arah saja. Nah, contohnya itu kayak radio FM. Jadi kita misal cuma bisa dengerin doang. Kemudian ada half duplex, yaitu dua arah bergantian. Misalnya itu ada walkie talkie. Jadi misal satu orang berbicara, satu orang mendengarkan. Kemudian satu orang berbicara, satu orang mendengarkan. Nah, kemudian ada juga full duplex. Nah, full duplex ini dua arah yang bisa berbicara bersamaan, contohnya itu ada telepon. Kemudian ada materi enkapsulasi data. Nah, enkapsulasi data sendiri ini adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan saat data bergerak melalui berbagai lapisan komunikasi dari pengirim ke penerima. Nah, setiap lapisan menambahkan header yang berisi informasi penting seperti alamat tujuan, ukuran data, tipe data, dan juga aturan-aturan lainnya. Nah, kemudian ada tujuan enkapsulasi. Nah, tujuan enkapsulasi data ini adalah memastikan bahwa data dikirimkan, diarahkan, diperoleh dengan aman, kemudian juga dengan format yang benar. Kemudian juga membantu perangkat jaringan memahami apa yang harus dilakukan terhadap data tersebut di setiap tahap perjalanan. Nah, bagaimana proses enkapsulasi berlangsung? Nah, di sini tuh ada yang pertama ada aplikasi membuat data. Contohnya itu adalah saat kita menulis pesan di WhatsApp. Kemudian yang kedua itu lapisan aplikasi membungkus data tersebut dengan header aplikasi. Misalnya menentukan protokol yang akan digunakan. Contohnya itu ada HTTP atau FTP. Nah, kemudian ada lapisan transport. Lapisan transport ini membungkus data lagi dengan header baru untuk keperluan pengaturan koneksi. Contohnya itu ada TCP atau UDP, termasuk juga nomor port.
Kemudian yang keempat itu adalah lapisan network. Nah, lapisan network ini menambahkan alamat IP tujuan dan juga sumber. Ya, contohnya itu ada IP address. Yang kelima ini ada lapisan data link. Lapisan data link ini menambahkan informasi seperti alamat MAC dan juga frame check sequence atau FCS untuk mendeteksi kesalahan. Nah, yang keenam itu ada lapisan fisik, yaitu untuk mengubah semua data itu menjadi bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio untuk dikirim melalui media fisik. Gimana sih itu untuk analogi enkapsulasi? Contohnya kayak gini. Misal kamu ingin mengirim hadiah ke teman. Nah, hadiah ini kita umpamain data asli yang akan dimasukkan ke kotak. Nah, kotaknya itu adalah header aplikasi. Nah, kotak dibungkus dengan kertas kado. Nah, kertas kado itu kita analogiin untuk header transport. Nah, jadi ditambahkan label ke alamat tujuan. Nah, alamat tujuan itu header network, terus dimasukkan ke dalam tas kurir. Nah, tas kurir ini adalah header data link. Nah, kurir membawa tas alamat temanmu ini ke lapisan fisik. Nah, gitu. Jadi sebelum hadiah diterima, hadiah itu dibungkus berkali-kali sesuai kebutuhan perjalanan. Selanjutnya adalah protokol dalam komunikasi data. Protokol adalah aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikomunikasikan antar perangkat dalam sebuah jaringan. Tanpa protokol, perangkat bisa salah mengartikan data atau bahkan tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Contoh protokol penting dan fungsinya, yaitu yang pertama ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol, yaitu mengatur bagaimana data dibagi menjadi paket-paket kecil, dikirimkan, lalu disusun kembali di tujuan. Yang kedua ada HTTP atau HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol atau SECure, digunakan untuk mengakses halaman website, yaitu HTTPS lebih aman karena data dienkripsi. Yang kedua ada FTP, yaitu File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file antar komputer melalui jaringan. Lalu yang ketiga ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email dari klien ke server email. Intinya, protokol membuat komunikasi lebih teratur, aman, dan terpadu seperti bahasa universal yang dimengerti semua perangkat. Lalu selanjutnya ada yang ke-8, keamanan dalam komunikasi data. Dalam komunikasi data, keamanan adalah upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian, atau manipulasi selama proses pengiriman. Metode utama untuk menjaga keamanan komunikasi data adalah yang pertama yaitu enkripsi. Enkripsi yaitu mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu. Contohnya adalah data chat WhatsApp yang dienkripsi end-to-end. Lalu selanjutnya ada firewall, yaitu sistem yang memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu untuk mencegah akses tidak sah. Selanjutnya ada authentication atau autentikasi, yaitu memastikan bahwa pihak yang berkomunikasi adalah pihak yang benar, yaitu yang menggunakan username atau password, biometrik, token, dan lain-lain. Selanjutnya ada VPN, yaitu Virtual Private Network, yaitu membuat jalur komunikasi aman di atas jaringan publik. Lalu selanjutnya ada antivirus dan anti malware, yaitu mendeteksi dan menghapus perangkat lunak berbahaya yang bisa mencuri data. Kenapa penting? Tanpa keamanan, data bisa dicuri, dimanipulasi, atau digunakan untuk tindak kriminal. Lalu selanjutnya ada konsep bandwidth, latensi, dan jitter dalam komunikasi data. Ini bagian tentang kualitas dari komunikasi data. Yang pertama yaitu bandwidth. Bandwidth adalah jumlah data maksimum yang bisa dikirimkan melalui suatu jalur komunikasi dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per second atau bps, mbps atau gbps. Yang kedua, semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang bisa lewat, artinya koneksinya lebih cepat. Contohnya internet 100 Mbps lebih cepat dari 20 Mbps. Lalu yang selanjutnya ada latensi. Latensi adalah waktu tunda yang dibutuhkan oleh data untuk bergerak dari sumber ke tujuan. Biasanya diukur dalam milisecond. Lalu semakin rendah latensi, maka semakin cepat respon jaringan. Contohnya saat bermain game online, latensi tinggi menyebabkan lag. Lalu yang contoh kedua, saat melakukan video call, suara bisa delay
kalau latensinya tinggi. Lalu yang terakhir ada jitter. Jitter adalah variasi waktu keterlambatan dalam pengiriman paket data. Jitter tinggi membuat pengalaman komunikasi menjadi buruk, terutama untuk video call atau streaming. Contohnya dalam video call, suara dan gambar bisa putus-putus kalau jitternya tinggi. Singkatnya, bandwidth itu adalah seberapa besar jalur data, lalu latensi seberapa cepat respon. Yang ketiga yaitu jitter, yaitu seberapa stabil keterlambatan. Nah, contoh penggunaan komunikasi data dalam IoT itu ada banyak, bukan hanya AC atau jam tangan saja. Bisa jadi seperti yang sudah ada, yaitu smart farming, smart city, atau smart home, yaitu di mana lingkungan-lingkungan tersebut menggunakan IoT dalam jangkauan yang luas ya, atau dalam penggunaan skala yang besar. Jadi seperti smart city ya, kita bisa mendeteksi misalkan ada lahan parkir yang kosong, kita bisa mendeteksi di situ terdapat lahan yang kosong atau tidak. Atau smart home yang bisa menyala saat ada orang yang datang, jadi membaca beberapa orang yang datang atau ada orang yang berbahaya. Atau smart farming yang bisa mendeteksi kelembapan tanaman atau sistem pengairan tanaman, jadi bisa dideteksi oleh perangkat tersebut melalui komunikasi data. Nah, bayangkan ya, rumah kamu mengirimkan data ke HP-mu berupa suhu, kondisi lampu, keamanan, semuanya itu secara real time. Jadi kita bisa mendeteksi langsung semuanya secara real time dalam HP kita karena adanya teknologi komunikasi data dalam IoT itu. Begitulah kekuatan komunikasi data dalam IoT. Nah, tadi kita sudah belajar tentang materi komunikasi data sampai cara penggunaannya di IoT. Tanpa komunikasi data, mungkin kita tidak akan bisa menikmati dunia terkoneksi seperti sekarang.